Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari-hari indah di bulan suci Ramadan ini telah berangsur meninggalkan kita. Kita telah melewati 20 malam pertama dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam yang terakhir, di mana 10 malam yang terakhir ini adalah malam-malam yang paling afdal, yang paling mulia di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu Nabi SAW dulu mengkhususkannya dengan i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Namun mungkin pada pandemi ini ya kita terhalang dari i'tikaf, karena i'tikaf itu harus di masjid. Ya. Semua ulama sepakat bahwa laki-laki i'tikafnya di masjid. Adapun perempuan, mayoritas ulama mengatakan bahwa tetap bagi perempuan i'tikafnya juga harus di masjid. Ya, dan ini ya pendapat yang lebih rajih. Maka tidak ada i'tikaf di rumah. Namun suasana itu harus tetap kita hadirkan di rumah kita dengan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, ya. Suasana i'tikafnya mesti kita hadirkan untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar ya, jika dilihat dari segi bahasa, lailah itu artinya malam. Qadar paling tidak memiliki 3 makna. Bisa berarti ketetapan. Ya, Allah menetapkan pada saat itu perkara-perkara yang istimewa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian qadar juga berarti sempit. Pada malam itu bumi sempit karena apa? Karena banyaknya malaikat yang turun. Pada tanazzalul malaikatu warruh. Pada saat itu para malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun. Kemudian ya ada lagi yang ketiga, yaitu malam yang mulia. Ya memang kemuliaannya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kapan Lailatul Qadar tersebut? Ya, ada yang mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, tentu pendapat ini kurang tepat atau tidak tepat sama sekali. Karena Nabi SAW telah mengabarkannya. Walaupun kita katakan untuk memastikan harinya persisnya atau malamnya secara persis, maka kita tidak bisa memastikannya. Karena ada dalil yang cukup banyak menunjukkan, ada yang mengatakan malam ke-23, ada yang mengatakan 10 malam terakhir, ada yang mengatakan 7 malam terakhir. Ada dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Ada yang mengatakan di malam ke-27. Nah, dalil-dalil ini sebenarnya tidak bertentangan, tapi bisa dikompromikan. Maka cara mengkompromikannya bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 malam terakhir dan paling ditekankan ya pada malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27, 29 daripada malam-malam genapnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah. Kadang mungkin malam 21, mungkin kadang 25, atau kadang malam 27, dan bisa juga malam 26 dan seterusnya. Nabi SAW ya mengabarkannya di banyak hadis bahwa Lailatul Qadar itu ya memang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashar awakhir, carilah pada 10 malam yang terakhir. Hadis lain juga beliau bersabda yang merupakan hadis muttafaqun alaih, taharru Lailatul Qadar fil witr min ashr awakhir, carilah Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, dan kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang ada ini, maka kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 malam terakhir, dan yang paling diharapkan pada malam-malam ganjilnya ketimbang malam-malam genapnya. Maka kita hendaknya memanfaatkan Lailatul Qadar ini ya untuk penebus, penghapus dosa-dosa kita,
penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu, karena Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena dorongan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau andai kata satu malam itu diganjar dengan pahala lebih baik daripada 1000 bulan, apakah kita tidak termotivasi untuk mendapatkannya? Maka mari kita benahi diri kita, perbanyak istighfar agar dosa-dosa kita tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Dan yang paling penting adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita baca sebagaimana yang beliau ajarkan pada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Dan setelah itu kita boleh menambah doa-doa yang lainnya, tapi kita utamakan doa ini terus diulang-ulang, ya. Dan kita lakukan ya muhasabah diri, kemudian kita melakukan kebajikan-kebajikan